Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Ini kita balik lagi dengan pembahasan kita selanjutnya, yaitu hepatitis B. Nah, ini masih lanjut ke playlist sistem pencernaan ya. Oke, langsung aja. Nah, di sini biasanya pasien itu datang dengan keluhan mata kuning. Nah, kemudian di sini juga ada keluhan penyerta yang merupakan fase ikterik, yaitu pada 2 hari yang lalu matanya kuning, kemudian kencingnya itu berwarna teh pekat. Kemudian ada fase preikterik di sini, yaitu 1 minggu yang lalu terasa malas, lesu, malas minum, muntah 2-3 kali per hari, dan panas badan. Nah, kemudian pada pemeriksaan kepalanya di sini terlihat tadi matanya skleranya ikterik, kemudian juga di sini terdapat frenulum linguanya ikterik. Juga pada pemeriksaan abdomen ditemukan pemeriksaan hepar, terutama itu heparnya itu 4 cm di bawah arcus costarum dan 3 cm di bawah processus hypoideus. Teraba lunak, tidak berbenjol-benjol, permukaan rata, tepi tajam. Itu menandakan bahwa terjadi hepatomegali pada pasien dan sekaligus menyingkirkan diagnosis banding sirosis hepar. Ya, pada pemeriksaan laboratorium di sini terlihat kadar bilirubin totalnya itu 10,2. Bilirubin directnya 9 dan bilirubin indirectnya 1,2. Nah, ini menyingkirkan diagnosis banding dari anemia hemolisis karena kadar Hb-nya di sini masih dalam batas normal, namun di sini terdapat hiperbilirubinemi, poshepatik dan juga intra. Di sini dapat kita lihat juga dari pemeriksaan SGPT dan SGOT-nya itu meningkat lebih dari 10 kali yang merupakan tanda daripada hepatitis. Oke, nah di sini pemeriksaan bayinya itu ternyata didapatkan HBsAg-nya positif dan juga IgM anti HBc-nya positif yang menandakan bahwa hepatitis stadium akut. Dan kemudian pada pemeriksaan lab ibu, di sini ibunya pun HBsAg-nya dicek positif. Jadi ibunya di sini merupakan hepatitis B karier. Nah, di sini untuk IKD-nya yang perlu kita tahu yaitu pertama adalah tentunya hepar. Nah, di sini untuk hepar itu terletak intraperitoneal, regio hipokondrium dextra dan juga epigastrium. Untuk vaskularisasinya di sini hepar divaskularisasi oleh arteri hepatis communis, arteri hepatik propria, dan untuk venanya vena porta hepatic dan vena hepatica. Untuk inervasinya di sini yang simpatisnya itu merupakan segmen medula spinalis T5 sampai T9. Nah, untuk parasimpatisnya yaitu oleh nervus vagus. Untuk limfnya di sini oleh nodus lymphoidi coeliaca. Ini gambaran histologinya. Nah, adapun fisiologi dari hepar itu sendiri, diantaranya adalah merupakan metabolisme dari makromolekul. Ya, ada metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Juga selain itu, di sini sebagai tempat dari penyimpanan vitamin, terutama vitamin A, juga biasanya terdapat vitamin D dan juga vitamin B12. Juga hepar ini juga digunakan untuk penyimpanan Fe atau besi dalam bentuk ferritin. Dan yang terakhir adalah sebagai tempat untuk menyingkirkan atau mengekskresi obat-obatan, hormon, dan zat-zat lain, atau bisa kita sebut sebagai detoksifikasi. Nah, di sini adapun topografi daripada empedu kali ini itu terletak di belakang dari hepar dan depan dari usus 12 jari. Nah, vaskularisasinya di sini divaskularisasi oleh arteri sistik yang merupakan cabang dari arteri hepatik dextra dan juga vena sistik. Nah, untuk aliran limfnya di sini oleh nodus lymphaticus cysticus ke hepatic lymph node. Nah, untuk aliran empedunya di sini berawal dari ductus interlobaris, kemudian ke ductus segmental yang merupakan ductus hepatik kanan dan juga kiri. Kemudian dia bersatu ke common hepatic duct dan ke ductus cysticus. Kemudian ke kantung empedu. Selanjutnya, di apabila kantung empedu ini mengalami kontraksi,
itu akan dialirkan ke ductus biliaris communis di sini, dan juga bergabung dengan enzim pankreas yang akan diekskresikan bersama-sama ke duodenum. Oke, kita ke fisiologi empedu. Nah, untuk empedu ini memainkan peran yang sangat penting pada pencernaan, terutama di sini dalam absorpsi dari lemak. Nah, empedu ini bekerja sebagai suatu alat untuk mengeluarkan beberapa produk buangan yang penting dari darah, seperti bilirubin, kemudian produk akhir dari penghancuran Hb, dan kelebihan kolesterol. Oke, selanjutnya kita langsung ke etiologinya, yaitu virus hepatitis B itu sendiri. Nah, virus hepatitis B ini merupakan famili dari Hepatnaviridae, merupakan di sini DNA virus, double strain DNA, dan antigennya di sini HBsAg, HBcAg, dan HBeAg, yang mana virus ini juga sensitif terhadap asam. Oke, kita langsung ke metabolisme bilirubin. Nah, bilirubin itu merupakan suatu senyawa hasil daripada penghancuran eritrosit. Nah, eritrosit ini itu akan dihancurkan menjadi hem, yang mana hem ini akan digunakan sebagai pembuatan bilirubin. Nah, ini yang masih di dalam darah itu namanya unconjugated bilirubin. Kemudian ia masuk ke hepar untuk diolah menjadi conjugated bilirubin. Nah, setelah menjadi conjugated bilirubin, itu akan dialirkan kepada empedu, yang mana jika sudah sampai empedu, itu akan diekskresikan ke duodenum. Kemudian ke usus besar. Nah, di usus besar ini akan diekskresikan bersama feses, jadi sterkobilin, dan juga akan mengalami reabsorpsi menjadi urobilinogen. Oke, ini langsung ke patogenesis dan patofisiologinya. Nah, di sini diawali oleh ibu yang terdiagnosa menjadi hepatitis karir. Nah, kemudian si ibu tersebut akan menularkan secara intrapartum atau saat bersalinnya kepada bayi. Nah, virus tersebut akan masuk ke bayi. Nah, di dalam tubuh bayi, virus akan berikatan dengan reseptor pada sel-sel heparnya. Kemudian virus tersebut akan masuk ke sitoplasma dan mengalami uncoating. Kemudian ia pun akan menginvasi dari nukleus hepatositnya. Kemudian dia bertranskripsi virus tersebut, kemudian bereplikasi sehingga hepatosit tersebut menghasilkan protein virus di permukaan HBsAg yang dapat kita deteksi. Oke, selanjutnya tentunya tubuh akan merespon peristiwa tersebut. Di sini ada yang secara non-spesifik dan juga secara spesifik. Untuk yang secara non-spesifik, di sini itu diawali dengan aktivasi dari natural killer cell dan juga interferon yang akan melepaskan sitokin-sitokin seperti TNF, L1, prostaglandin, yang nantinya akan berefek oleh pemanggilan sel radang. Dan untuk yang spesifik di sini bisa kita klasifikasikan jadi dua, ada yang humoral dan ada yang seluler. Intinya untuk yang humoral itu disajikan oleh MHC kelas 2 dan untuk yang seluler itu disajikan oleh MHC kelas 1. Oke, di sini kita ke pemeriksaan penunjangnya. Yang disarankan itu tentunya ada pemeriksaan bilirubin, kemudian pemeriksaan Hb, pemeriksaan SGPT dan juga SGOT, pemeriksaan biopsi dari jaringan heparnya, kemudian pemeriksaan serologis, dan pemeriksaan USG. Oke, nah di sini ada table. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat yang mengklasifikasikan. Di sini ada hepatitis B akut, infeksi hepatitis B akut, dan infeksi hepatitis B kronik. Nah, di sini untuk interpretasinya ada yang early phase, window period,
recovery phase, HbAg positif chronic hepatitis, unactive carrier state, dan HbAg negatif chronic hepatitis. Oke, kita lanjut ke penata laksanaan. Di sini secara non farmakologi itu pemberian nutrisi secara adekuat, secara gizinya pemberian secara seimbang, kemudian kita lakukan hidrasi atau pemasangan cairan infus, kemudian kita lakukan monitoring kemungkinan terjadinya hepatitis B yang fulminan, dan juga kita istirahatkan secara total atau bed rest. Kemudian untuk farmakologinya di sini pengobatan simptomatik dan juga hepatoprotektor. Nah, di sini pengobatan utamanya yaitu hepatoprotektor, contohnya adalah kurkuma. Nah, untuk pencegahan di sini kita bisa lakukan vaksinasi. Vaksinasi ini dilakukan pada usia 1, 2, 3, dan 4. Dan sebelum menikah kalau bisa ya. Jadi supaya tidak terjadi penularan secara intrapartum. Kemudian bayi pada kasus diberikan vaksinasi pasif yang mana kita berikan imunoglobulinnya langsung. Nah, ibunya pula kita vaksinasi secara pasif dan ayahnya kita coba cek HBsAg di sini apakah positif atau negatif. Oke, untuk komplikasi dari hepatitis B di sini yang paling mungkin itu yang paling awal maksudnya ya, jika stadiumnya lanjut itu hepatitis B kronik, kemudian bisa menjadi sirosis hepar juga, dan juga karsinoma hepatoseluler. Untuk prognosis pada pasien ini itu masih dubia ad bonum karena belum ditemukan adanya komplikasi. Nah, lanjut, ini untuk epidemiologinya, penyebarannya terutama di Indonesia, dan ini untuk PBHL atau profesionalisme, bioetik, humaniora, dan legalnya. Ada medical indication, patient preference, quality of life, dan juga contextual feature. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya tentang hepatitis B. Apabila ada yang mau tanya, langsung aja isi kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share, karena supaya lebih semangat saya bikin videonya lagi. Oke, sekian, terima kasih.